Tim penasehat hukum terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin optimis kliennya akan bebas pada sidang tuntutan yang akan digelar pada Rabu 25 Mei mendatang. Sebagaimana diketahui, Alex Nurdin menjadi terdakwa dugaan korupsi penjualan gas pada perusahaan daerah pertambangan dan energi atau PDPDE. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Post, Abdul Hafiz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hafiz. Oke, terima kasih rekan Mei dan Tribuner sekalian. Bisa saya luruskan bahwa ini juga terkait dengan untuk tuntutan dari perkara dugaan korupsi dari pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Dan memang mantan Gubernur Sumatera Selatan Insinyur Haji Alex Nurdin juga disidang untuk perkara jual beli dari gas di PDPDE Sumatera Selatan. Ya, dari wawancara kami dengan kuasa hukum dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Ridho Junaidi Sarjana Hukum, menyatakan optimis pada sidang tuntutan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 mendatang, kliennya bisa dinyatakan bebas. Dengan alasan bahwa Alex Nurdin dalam perkara pembangunan Masjid Sriwijaya ini sekadar pengambil keputusan atau pengambil kebijakan. Yang jelas dari saksi-saksi dari fakta persidangan menurut Ridho Junaidi itu semua yang diperiksa itu tidak ada satu rupiah pun itu aliran ke kliennya, itu mengalir ke kliennya. Menurut Ridho, dari fakta maupun dokumen yang diperlihatkan di persidangan, kuasa hukum merasa yakin bahwa Alex Nurdin bakal divonis bebas. Meskipun ini nanti baru tuntutan dari sidang tuntutan pada hari Rabu tanggal 25 Mei mendatang. Dapat kami laporkan juga bahwa pihak kuasa hukum juga meminta kepada masyarakat juga agar bahwa menghormati proses persidangan karena ini masih azas praduga tidak bersalah. Yang kemudian kita juga konfirmasi kepada jaksa penuntut umum dari persidangan ini, yang kita hubungi adalah Azwar Hamid SHMH. Dalam konfirmasinya dia membenarkan jika telah nantinya pada hari Kamis nanti akan ada sidang tuntutan dan pihaknya pun telah menyiapkan untuk sidang tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum. Untuk dari pihak JPU sendiri mengatakan bahwa pihaknya tetap berkeyakinan untuk menyatakan yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kasus ini, karena mereka terakhir pada sidang terakhir ini bahwa sidang pembuktian, sidang pemeriksaan perkara ataupun sidang saling bersaksi itu yang dilakukan kemarin itu, bahwa terdakwa alat-alat bukti tersebut, bahwa terdakwa tentunya orang-orang yang secara hukum harus bertanggung jawab. Demikian menurut dari jaksa Azwar Hamid. Dan menurutnya pihak JPU juga kemarin telah memeriksa kedua terdakwa terakhir, yakni Insinyur Haji Alex Nurdin dan terdakwa bendahara yayasan masjid ini sendiri. Bersama alat bukti tersebut, mereka harus bertanggung jawab terhadap yang mereka lakukan. Barangkali demikian rekan Mei dan Tribuners yang bisa kami laporkan. Baik, terima kasih Abdul Hafiz atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tim penasehat hukum Alex Nurdin. Berikut tayangannya untuk Anda. 2 hari yang lewat itu kan sidangnya sampai jam 11:30 malam, nah, sehingga ditundalah hari ini. Tapi kebenaran hari ini memang majelis sidang yang perkaranya terdakwanya kliennya Pak Alex Nurdin itu sama dengan majelis yang sidangnya Pak Dodi ini. Nah, mau menunggu ini kan masih saksi ini sekarang pun masih belum selesai kan yang Pak Dodi ini kan sidangnya kan, karena pemajelisnya sama. Nah, masih menunggu, dan jadi kalau menunggu sampai jam berapa nggak pasti, apalagi hari sudah malam, ya
terpaksa tadi penundaan, tapi tetap kami minta penundaannya itu melalui offline dan penetapan sudah ada untuk sidang besok offline. Kalau terkait mengenai perkara yang Pak Alex, kalau khusus mengenai masjid, Pak Alex itu kan sekedar pengambil kebijakan. Artinya kalau jelas kalau dari saksi-saksi yang diperiksa kemarin itu tidak ada Rp1 pun atau berapa rupiah pun aliran dana itu ke Pak Alex, tidak ada sama sekali. Jadi agar masyarakat juga memahami mengenai kes perkara ini, jangan kemudian Pak Alex itu terdakwa perkara korupsi, jadi image yang ada bahwa Pak Alex itu mengambil uang masjid, itu tidak benar. Karena apa? Fakta persidangan yang kita saksikan bersama, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Pak Alex itu ada menerima aliran dana. Itu tidak ada sama sekali. Mengenai bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, bukti itu hanya bukti print, tanpa ada tanda tangan, tanpa ada tulisan tangan, tanpa ada satu saksi pun yang membenarkan mengenai apa itu bukti kopelan itu. Tidak ada sama, bahkan pada waktu penggeledahan pun itu yang dapat dari rumah si Saripudin pun membantahkan jelas pada keterangan saksi kemarin. Kemudian mengenai adanya hibah tanah, jelas di fakta persidangan bahwa pada saat hibah tanah tersebut tidak ada perkara apapun terkait menyangkut mengenai tanah tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!